Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sangat penting untuk kita baca, pelajari, dan dengarkan. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, jangan tawar hati dalam penderitaan. Apapun penderitaan yang saudara dan saya alami, apapun kesesakan hidup, apapun kesulitan hidup, apapun problematika hidup yang kita alami, firman Allah mengingatkan kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Sebagai umat, sebagai orang beriman yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, dia tidak mau kalau kita tawar hati menghadapi penderitaan. Dia tidak mau kalau kita tawar hati dalam mengalami kesesakan hidup. Tapi Tuhan mau supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Jelas sekali dalam ayat 16 bagian B, sebab itu kami tidak tawar hati. Sekalipun Paulus mengalami banyak penganiayaan, sekalipun dia banyak mengalami penindasan, sekalipun dia masuk keluar penjara hanya oleh karena memberitakan Injil, tapi dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Ini yang perlu kita contohi dan teladani dari sang rasul, supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan? Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apa yang harus saudara dan saya kerjakan supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan? Kita belajar dari Paulus 3 hal supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Yang pertama dalam ayat 16 bagian B, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Namun manusia batinia atau manusia rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di sini kita melihat bahwa hal yang pertama supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Yang pertama, maka manusia batinia kita harus terus-menerus diperbaharui. Manusia rohani kita, manusia batinia kita harus terus bertumbuh. Itu yang dimaksud dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau manusia batinia kita, manusia rohani kita terus diperbaharui, terus bertumbuh, maka itu yang membuat kita jangan tawar hati dalam penderitaan. Kita tidak mudah tawar hati dalam menghadapi kesesakan hidup. Seperti Paulus, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan kata lain, mari kita terus bertumbuh dalam keimanan kita, bertumbuh dalam manusia batinia kita, bertumbuh dalam manusia rohani kita, sehingga kita terus dibaharui dari hari ke hari. Maka itu menjadi benteng kita untuk kita tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, supaya kita tidak tawar hati dalam penderitaan, dalam ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Hal yang kedua, supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan, maka yang kedua kita harus melihat kemuliaan kekal jauh melebihi segala-galanya. Jauh melebihi penderitaan yang kita alami. Jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Jadi hal yang kedua, supaya kita tidak tawar hati dalam penderitaan, kita harus melihat kemuliaan kekal yang disiapkan Tuhan bagi kita, disediakan Tuhan bagi kita, jauh melebihi segala-galanya, termasuk penderitaan itu. Jadi apapun penderitaan hidup yang kita alami, apapun kesesakan hidup, kesulitan hidup yang kita alami, itu tidak pernah sebanding dengan kemuliaan kekal yang saudara dan saya akan alami. Karena itu melihat kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya, orientasi hidup kita ke sana, maka itu yang menolong saudara dan saya jangan tawar hati dalam penderitaan. Kita tidak tawar hati dalam penderitaan karena kemuliaan kekal jauh melebihi segala-galanya. Yang ketiga, supaya kita jangan tawar hati dalam penderitaan, ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Di sini kita melihat bahwa yang ketiga, supaya kita tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan, kita harus melihat penderitaan itu hanya bersifat sementara. Kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang kekal. Sementara yang kelihatan itu bersifat sementara. Penderitaan itu kelihatan. Karena itu hanya bersifat sementara. Hanya di dunia ini saja. Dan tidak ada penderitaan yang bersifat kekal. Tapi kalau kita melihat yang tidak kelihatan, termasuk kemuliaan itu, kita melihat akan sorga itu, kita melihat akan Yerusalem yang baru, yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata, maka itu sesuatu yang bersifat kekal. Tapi kalau yang kita lihat itu sifatnya sementara, penderitaan itu bersifat sementara saja. Nah, karena itu kita harus belajar melihat penderitaan itu hanya bersifat sementara saja. Artinya bahwa tidak ada orang yang mengalami penderitaan sengsara selama-lamanya. Ada waktu dan ada saatnya penderitaan itu akan berubah menjadi kebahagiaan bagi kita orang beriman. Ada saat penderitaan itu adalah pintu untuk saudara dan saya akan melihat kemuliaan di masa yang akan datang. Karena itu supaya kita tidak tawar hati dalam penderitaan, kita harus melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang bersifat sementara saja. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami jangan tawar hati dalam penderitaan. Supaya kami tidak tawar hati. Tolonglah kami supaya manusia batinia kami terus menerus diperbaharui. Tolonglah kami supaya kami selalu melihat kemuliaan kekal jauh melebihi segala-galanya termasuk penderitaan. Tolonglah kami supaya kami harus melihat penderitaan itu hanya bersifat sementara saja. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Secara khusus umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini dan sedang mengalami kesakitan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.